Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Fari di YouTube channel Warga Dusun Kampung Inggris Jakarta. Kali ini video tentang grammar ya. Jadi kita akan belajar materi 13, yaitu tenses 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ingat total tenses adalah 16. Yang pertama itu adalah cara bacanya itu simple present. Simple present. Jadi simpelnya dulu ya. Ini nama tenses yang pertama. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menyatakan kebiasaan atau menyatakan fakta yang sampai sekarang berlaku ya, kebiasaan yang sampai sekarang berlaku dan pengandaian yang mungkin. Nah, pengandaian yang masih mungkin terjadi, artinya kemungkinan untuk terjadinya itu benar-benar besar ya. Contoh kebiasaan adalah gini, nenek selalu makan nasi ya. Artinya tidak membicarakan sekarang nenek sedang makan nasi, tidak. Tapi nenek selalu makan nasi. Ya iya, itu kebiasaannya nenek. Nenek tidak makan jagung, nenek tidak makan sagu, nenek tidak makan roti, nenek tidak makan mie setiap harinya, tapi nenek selalu makan nasi. Ya. Atau setiap hari misalnya, tambahkan ya, setiap hari. Kemudian apa bahasa Inggrisnya? Grandma always eats rice. Ya, jangan lupa ya, ini adalah eats. Eats rice every day. Kemudian fakta. Bumi itu bulat, ya semua orang tahu dan itu nyata, fakta. Bumi itu bulat. The earth is round. Kemudian pengandaian. Jika, if I kill him, I kill. Langsung ya, I kill. Tidak ada penambahan apapun. Itu simple present. Yang kemudian adalah present continuous. Kalau tadi yang dibaca adalah bagian atasnya dulu, ini yang dibaca adalah bagian kirinya dulu. Present continuous. Digunakan untuk apa? Continuous itu artinya sedang berlangsung. Ingat, sedang. Jadi untuk membedakan dengan simple present adalah nenek selalu makan nasi setiap hari, walaupun sekarang nenek sedang tidur. Tapi fakta ini, kebiasaan ini berlaku. Tapi kalau kita bilang nenek sedang makan nasi, berarti sekarang nenek sedang makan nasi. Kita bisa melihat aktivitas nenek sedang menyuap, gitu ya. Jadi kata-kata sedang. Atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya lagi, ya, yang tidak bakunya ya. Lagi, nenek lagi makan nasi, artinya sedang. Nah, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah be plus verb ing. Jadi grandmother ini be. Be-nya apa? Sedang, ingat ya, rumus sedang di pelajaran sebelumnya. Be-nya dari grandmother she, maka dia berubah jadi is. Harus berubah tidak? Grandmother be, salah. Jadi grandmother is verb ing, eating rice. Jadi kalau kita mau bilang I eat rice sama I versus I am eating rice, itu berbeda ya. Yang satu saya bilang saya makan nasi, maksudnya saya nggak makan bubur. Maksudnya saya itu orang Jakarta dan lahir di Jakarta, jadi saya makannya nasi, tidak makan jagung atau tidak makan singkong atau sagu atau roti atau macam-macam ya yang menjadi makanan pokok. Tapi saya makan nasi. Tapi kalau saya bilang saya sedang makan nasi, dia sedang melakukan menyuap, menelan, mengunyah ya, sedang makan. Kemudian adalah rencana terjadwal. Ingat, rencana terjadwal itu kan biasanya yang namanya rencana itu pakainya will, ya enggak? Akan terjadi. Tapi karena sudah terjadwal, artinya dia sudah fix. Contohnya apa?
jadwal pertandingan, jadwal keberangkatan bis, jadwal penerbangan, jadwal belajar. Nah, itu sudah pasti, maka kita juga gunakan present continuous, tidak will, tapi present continuous. Maka my train is going or leaving or departing, ya, at 5 p.m. this afternoon. Nah, kok artinya jadi akan bukannya sedang? Ya, itu peraturannya. Jadi kalau rencana berjadwal dia menggunakannya is leaving, is verb ing. Boleh nggak kita pakai atau kita artikan keretaku sedang berangkat? Tidak. Ya, ini menyatakan akan, tapi tidak menggunakan will. Ingat ya, kalau penggunaan will itu dia ada syarat atau ada kalimat berikutnya, misalnya I will eat after, I will eat before, I will eat if. Nah, kalau ini fix langsung is living at, nah, gitu ya. Kemudian menyatakan kegiatan yang mengganggu, tidak suka, ya. Kita tidak suka, kita tambahkan always, jangan lupa pakai be verb ing. For example, dia selalu, he is, ini be-nya, is always verb ing, loving. Like that. Dia selalu tertawa seperti itu. Artinya bukan sedang. Jadi ingat ya, walaupun sama-sama be verb ing, artinya bukan sedang tapi kegiatan yang mengganggu. Jadi kalau ada teman-teman bilang you are always looking at me, dia nggak suka. You are always doing that, dia nggak suka. Seperti itu ya. Karena kalau dia suka, dia bilangnya tidak menggunakan present continuous tapi simple present. You always do that. You always look at me. Gitu. Yang ketiga adalah present perfect. Bukan perfect ya, perfect. Artinya apa? Sudah atau belum. Sudah atau belum. Untuk menyatakan kesimpulan sudah atau belum. Jadi kalau kalimatnya ini digunakan kalau teman-teman ingin menyatakan sudah atau belum. Aku belum ini, aku sudah ini. Jadi kalau tidak ingin menyatakan sudah atau belum ya jangan pakai perfect. Ditanya, kamu suka traveling nggak? Aku sudah suka traveling, nggak nyambung. Aku belum suka traveling, nggak nyambung. Tapi kalau sudah makan belum? Ya saya sudah. Nah ini dia gunakannya ya. Rumusnya apa? Have plus verb 3. Have atau has ya. Kalau untuk he, she, it, has pakai. Ini juga di rumus sebelumnya ya. Jadi sudah belum. Saya sudah atau belum sampai. I have verb 3. Arrived. Nah, jadi sudah itu tidak menyatakan lampau, artinya cuma kesimpulan aja. Saya sudah sampai. Saya sudah makan. Jadi kondisinya sudah seperti itu. Sama juga dengan saya sudah lapar. Tidak menyatakan lampau kan? Justru sekarang sedang lapar. Saya sudah lapar. Saya sudah selesai. Saya sudah paham. Sekarang paham. Saya sudah paham. Ya, saya belum paham sekarang. Ingat ya, present perfect. Makanya ada present, bukan lampau. Present perfect. Kemudian dia digunakan untuk verb lama durasinya. Artinya kegiatan yang membutuhkan durasi lama, tidak sebentar. Apa sih yang sebentar? Contoh makan, ke toilet, ngaji, ya, atau membaca Quran, atau kemudian mendengarkan musik, ya. Itu adalah sebentar. Kalau lama seperti apa? Tinggal, menikah, kemudian bekerja. Artinya sudah bekerja di tempat ini sekian tahun gitu ya. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Saya sudah sekolah di seperti itu ya. Jadi I have
lived, verb 3 ya. I have lived here since 2003. Oke, itu present perfect. Yang terakhir, present perfect continuous. Present perfect continuous. Jadi penggabungan ini ya. Nah, dalam bahasa Indonesia jika diartikan artinya sudah, sedang kan? Sudah dan sedang. Sudah ya kita gunakan garis waktu. Ya, misalnya kita gunakan garis waktu ya untuk yang ini nih ya. Untuk yang number 4 ya. Jadi dia sudah mulai dan sedang berlangsung sampai sekarang. Ini namanya sekarang nih. Ya, sudah dan sedang. Tapi dalam bahasa Indonesia umumnya kita hanya menggunakan salah satu aja. Jadi tujuan dari present perfect continuous itu adalah untuk menyatakan durasinya. Ya, aku sudah duduk di sini selama 3 jam. Sudah duduk di sini, tapi masih sedang duduk. Ya, sedang duduk. Jadi kita walaupun di sini hanya kata-kata sudah, kita tidak menggunakan have, tapi rumusnya adalah have been verb ing. Have been verb ing. Jadi I have been sitting here for 3 hours. Itu dia ya. Jadi jangan lupa menggunakan rumusnya have been sitting here. Atau baru saja terjadi atau baru saja selesai kita lakukan dan tanda-tandanya masih terlihat. Misalnya baru selesai mandi, masih pakai handuk. Baru selesai sholat, lagi lipat sejadah ya atau sarung atau mukena. Baru selesai ke toilet, di depan pintu toilet. Baru selesai menulis, nutup buku. Nah, itu jadi kita gunakan aku habis mandi, aku baru saja mandi, aku habis mandi. Kita bisa gunakan I have been taking a bath. Ya, jadi have been verb in. Seperti itu ya. I have been writing. I have been answering the exam. I have been eating. Masih ada piring dan masih ngunyah. Jawaban terakhir. I have been eating. Kita mau naruh piring gitu ya. Itu dia materi 13 tentang tesis 1, 2, 3 dan 4. Ini sangat penting apalagi bagi teman-teman yang ingin ikut tes seperti TOEFL, IELTS di bagian structure. Ini pasti dites. Oke, sekian dari saya di video grammar dan sampai jumpa di video grammar selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan terus perbanyak latihan. Saya Mr. Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.